Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Melindra Suwarni, NIM 1810604 kali 14 akan mempresentasikan mengenai bangun ruang limas. Limas definisinya yaitu bangun ruang yang dibatasi sebuah bangun datar sebagai alas dan bidang-bidang sisi-sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada satu titik. Gambarnya seperti pada layar. Limas terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama ada titik puncak, tinggi limas, rusuk tegak, rusuk alas, dan titik sudut bidang alas. Limas memiliki beberapa macam bentuk tergantung dari bentuk alasnya sendiri. Untuk pada gambar terdapat limas segitiga, limas segi empat, limas segi enam beraturan, limas segi empat sembarang, dan yang terakhir limas segitiga sembarang. Selain itu, bangun ruang kerucut juga dapat dipandang sebagai limas segi n beraturan dengan n tak berhingga, seperti pada gambar. B merupakan gambar kerucut dan A merupakan gambar representasi dari kerucut yang dipandang sebagai limas segi n beraturan. Adapun untuk banyak sisi limas itu bergantung dari banyak segi sisi alas, dengan S atau banyak sisi limas itu adalah 1 ditambah banyak segi sisi alas. Selanjutnya banyak titik sudut limas bergantung juga pada banyak segi sisi alas, jadi banyaknya sama seperti banyak sisi limas. Selanjutnya untuk banyak rusuk limas itu dapat dicari dengan 2 kali N atau 2 kali banyak segi sisi alas. Adapun terdapat diagonal bidang limas. Pengertian diagonal bidang yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak bersebelahan pada bidang alas. Dalam gambar limas di layar yang termasuk diagonal bidang yaitu garis PR dan garis GS. Untuk bidang diagonal limas, adapun bidang diagonal pengertiannya yaitu bidang yang memuat diagonal bidang alas dan atas. Dalam gambar yang ada di layar untuk bidang diagonal yaitu TPR dan TGS. Bidang TPR dan bidang TGS merupakan bidang diagonal pada limas. Selanjutnya untuk luas permukaan limas itu dapat kita cari dengan membuat jaring-jaring limas sendiri. Adapun pada gambar luas permukaan limas itu dapat dicari dengan luas alas tambah luas selimut, karena pada gambar berupa luas persegi dan terdapat 4 sisi, jadi sehingga diperoleh 4 segitiga atau sebagai selimut terdapat 4 segitiga. Jadi untuk rumusnya yaitu luas alas ditambah 4 kali luas segitiga PGT. Nah, selanjutnya untuk luas permukaan limas secara umum atau segi n beraturan, yang artinya kita tidak tahu berapa sisinya dari alas, maka kita dapat mencarinya dengan luas alas ditambah N dikali luas salah satu sisi tegak. Selanjutnya hubungan kubus dengan limas. Suatu kubus dapat dipecah menjadi 6 limas sama besar dengan alas berbentuk persegi dengan ukuran S kali S dan tingginya yaitu setengah S. Maka dari hubungan tersebut diperoleh volume limas ataupun rumus dari volume limas. Diketahui volume kubus ABCDEFGH yaitu 6 kali limas TABCD, sehingga untuk mencari volume limas TABCD yaitu dengan rumus 1/6 dikali volume kubus ABCDEFGH, sehingga diperoleh rumus yaitu 1/6 kali S kali S kali S.
karena S kali S merupakan sisi alas ataupun luas dari alas, dan S itu bisa berupa tinggi bangun limas tersebut. Jadi rumus volume limas secara umum yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya untuk contoh soal terdapat pada layar. Jika diketahui tinggi limas sebanyak 12 cm, luas permukaan limas tersebut adalah. Nah, untuk mencari penyelesaian dalam contoh soal ini, maka kita pertama kali yang dilakukan yaitu mencari tingginya atau mencari TE dari segitiga TBC. Nah, untuk mencari tingginya yaitu dengan rumus Pythagoras seperti pada gambar. Selanjutnya kita dapat mencari untuk luas alas dan luas selimutnya. Jadi TE ini kita perlukan untuk mencari luas selimutnya karena tinggi limasnya itu sudah diketahui. Nah, dari sini kita dapat mengalihkan untuk sisinya yaitu 10 kali 10 dari luas alas, dan untuk luas selimutnya itu 4 dikali setengah kali 10 kali 13. Jadi diperoleh luas permukaannya itu 360. Nah, dalam soal ini biasanya untuk miskonsepsi siswa itu terdapat pada perhitungan siswa sendiri, ataupun siswa itu bingung untuk menentukan rumus luas ataupun rumus untuk mencari di rumus Pythagorasnya. Selanjutnya untuk nomor 2, diberikan sebuah limas dengan alas bentuk persegi sebagai berikut. Tentukan volume permukaan limas. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu tinggi limasnya. Nah, terdapat gambar yang sudah kita buat, jadi kita mencari TO-nya ya. Nah, sebelum kita mencari TO, kita cari terlebih dahulu TE-nya. Nah, dari sini kita mencari TE dengan rumus Pythagoras, diperoleh akar 108. Nah, dari hasil TE-nya kita dapat mencari TO, yaitu tinggi limas untuk kita cari volumenya. Nah, dari sini kita ketahui dengan rumus Pythagoras bahwa TO atau tinggi limas itu hasilnya 6 akar 2. Nah, untuk mencari volume limas itu dengan rumus luas alas kali tinggi per 3 atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, dari sini kita dapatkan yaitu luas alasnya itu 12 kali 12 dikali tingginya tadi TO 6 akar 2 dan dibagi 3 hasilnya 288 akar 2 cm kubik. Adapun untuk miskonsepsi siswa, diantaranya terdapat kesalahan konseptual. Contoh dari kesalahan konseptual itu biasanya salah satu contoh itu menganggap tinggi limas sebagai tinggi sisi tegak dan rusuk tegak limas. Nah, mungkin untuk yang lain-lain bisa untuk di-pause terlebih dahulu. Selanjutnya dalam kesalahan prosedural, di mana kesalahan ini diperoleh ketika siswa mengerjakan step by step dalam langkah penyelesaiannya. Dan untuk contoh-contohnya dalam kesalahan siswa, diantaranya siswa itu tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan oleh soal, tidak menuliskan rumus volume limas, menyelesaikan soal tanpa didahului dengan menggambarkan bangun ruang 5/4, dan tidak menuliskan satuan volume ketika sudah menyelesaikan hasil volume limas.
Untuk kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan perhitungan, di mana ini biasanya bisa kita sebut human error, di mana siswa biasanya kesulitan dalam mengerjakan atau menghitung ataupun kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan. Nah, contoh-contoh dalam kesalahan perhitungan diantaranya kesalahan siswa ketika mencari kuadrat suatu bilangan, kesalahan ketika mencari akar kuadrat suatu bilangan, dan kesalahan mengerjakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan, dan yang terakhir kesalahan mengerjakan operasi hitung campuran. Nah, dari sini sebenarnya masih banyak kesalahan perhitungan dari siswa. Saya hanya menyebutkan beberapa contohnya saja. Adapun untuk daftar pustakanya didapat dari buku sekolah siswa, selanjutnya dari beberapa artikel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Mungkin dari teman-teman sekalian juga dapat menambahkan saran, kritik, ataupun memberikan komentar terkait video yang sudah saya buat ataupun dalam materi misal terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.